dimulai berdoa. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian perhatikan alat tulis dan sebagainya. Kemudian 10 menit sebelum bel berbunyi, biasakan kalian harus sudah ada di sekolah. Jadinya tidak ada lagi yang terlambat. Ya, besok kamu tidak terlambat. Sekolah harus jadi sip. Nah, begitu. Nah, untuk hari ini berarti siapa yang tidak masuk hari ini? Hanya Pipi saja. Baiklah, kita tadi sudah ada konfirmasi dari mamanya kalau Pipi itu sakit. Jadi kita doakan sembuh. Hari ini kalian sudah sekolah sehat, alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalian ada yang masih sedih atau tanya kalian? Nah, punya ini. Siapa yang perasaannya seperti ini? Nah, ini perasaannya gembira. Kemudian ada yang perasaan ada nggak? Ada. Kamu kenapa kesel? Hah? Oh, ya. Kemudian ada yang perasaannya smile ya. Lalu berseri-seri. Ada perasaan yang marah nggak? Ada yang kesel, marah? Kenapa? Enggak. Ya. Siapa yang perasaannya sekarang ada yang sedih? Tadi katanya Maria habis mengantar ibunya sakit. Berarti katanya ya, ya. Nanti ibunya sembuh ya. Nah, sekarang kalian belajar enggak
menyanyikan dulu lagu menyanyikan setiap hari bergantian menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini lagu siapa yang minta? Duduk kembali. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalian juga harus punya rasa patriotisme sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian kita mau buat kesepakatan dulu nih sebelum kita belajar. Kesepakatan hari ini mau apa saja? Ngobrol ya, boleh tiduran. Dan kita sepakati ya. Kemudian apa lagi? Boleh mengguling. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Tidak jalan-jalan belajar. Ya. Ini semua disepakati, bisa disepakati. Nah, seperti tadi juga kalian ada temannya yang punya kesalahan, kamu tidak boleh langsung menghakimi ya, karena semuanya ada peraturannya. Kalau kamu menghakimi langsung itu tidak baik. Jadi kamu tidak tahu dulu nih permasalahannya, persoalannya apa, jangan suka langsung menghakimi temannya. Seperti tadi contohnya ya. Kita nyanyi anti bullying dulu nih ya sebelum belajar nih. Ayo 3, 2, 1. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Kamu, aku, kita adalah kawan. Kamu, aku, kita bukanlah lawan. Kalau kawan bersalah, jabat tangan kawanmu. Jangan malu, ucapkanlah maafkan aku. Kamu, aku, kita adalah kawan. Kamu, aku, kita bukanlah lawan. Kalau kawan bersalah, maafkanlah dirinya. Tentu kawanmu dan kita saling maafkan. Nah, seperti itu kalian tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling ejek-ejekan ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, nah Ibu akan memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang materinya tentang tujuannya supaya kalian tahu hari ini pembelajaran rantai makanan itu tujuannya apa ya? Nah, tujuannya adalah setelah menyimak video, penjelasan guru, siswa dapat mendeskripsikan
hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan baik, dengan benar. Ya, setelah berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian setelah berdiskusi, siswa dapat menganalisis hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan nah itu adalah tujuan materi hari ini ya, supaya kalian paham apa nih sekarang yang akan dibahas tentang rantai makanan. Nah, kemudian sebelum itu menayangkan videonya, nah kemarin kan sudah belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Tempat tinggal lingkungan biotik dan abiotik. Apa itu abiotik? Yang tidak hidup. Nah, kalau yang masuk abiotik belajar kita mau belajar tentang makanan. Jadi hari ini kita harus paham dulu apa rantai makanan. Makanya tadi sudah Ibu kasih tahu tujuannya, ya kan? Untuk menganalisis tentang rantai makanan, mendeskripsikan tentang rantai makanan dan juga mengidentifikasi. Makanya nanti Ibu tayangkan lewat video, lewat nyanyian, gitu. Siapa yang tadi sebelum sekolah sarapan? Sarapan. Ada yang tidak sarapan? Kenapa tidak sarapan? Nih, pantesan kelihatan lemes ya. Yang sarapan, yang makan tadi kelihatan tuh. Sudah semangat. Jadi mengapa makhluk hidup itu perlu makan? Nah, supaya mendapat energi. Nah, itu. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang rantai makanan dan makan dan dimakan. Makhluk hidup itu membutuhkan energi, butuh makanan untuk mendapatkan energi. Nah, Ibu akan menayangkan videonya. Sebelumnya supaya kalian semangat. Kalian dulu nih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Nyanyi dulu. Aku sangat semangat. 3, 2, 1. Ini kelas 5B. Ku semangat dan bahagia. Bertemu ibu guru dan suasana seru. Aku siap belajar bersama teman-teman. Semangat, semangat. Aku sangat semangat. Semangat, semangat. Aku sangat semangat. Mari kita akan menayangkan videonya. Nah, alihkan ke depan. Nanti ada pertanyaannya ya. Kita literasi dulu dengan menonton video. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran dan sebagai komposer atau pengurang. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak,
ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fluid. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sementara organisme heterotrof atau pembuat makanan sendiri suatu tidak hanya terdiri di satu rantai makanan, tetapi rantai makanan dari beberapa makanan dan jaring. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Bila yang dimakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, itu tadi video tentang jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu juga tentang rantai makanan. Kamu ikutin dengan adanya menanam jagung. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, macam pengurai, contohnya jamur. Adik senang sudah belajar tentang rantai makanan.
produsen. Konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan karnivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Tadi kalian sudah melihat videonya tentang makanan. Terusnya nyanyian juga. Nah, sekarang ibu mau melatih tadi kalian itu memperhatikan videonya tidak? Tadi ini ada gambar padi. Padi sebagai apa ini? Betul. Ada ini juga. Gambar apa ini? Perannya sekarang. Satu. Betul. Ini gambar sebagai apa? Dua, betul. Kemudian ada gambar ini juga tadi. Apa? Ya, kemudian tadi juga ada gambar apa? Kan? Tulangnya mati, diuraikan oleh apa? Kedudukan tadi adalah contohnya. Jadi perannya sebagai apa? Dekomposer. Ya, apa itu dekomposer? Mengurai sisa-sisa hidup sudah mati. Iya betul, pinter. Berarti kalian tadi sudah menyimak semuanya. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Nah, tapi sebelumnya aku akan memberikan kriteria penilaiannya seperti apa saja penilaiannya. Jadi ibu akan menilai dari kalian itu tentang sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilannya, ya. Jadi kalian itu nanti dinilainya sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kalau sikap yang ibu nilainya adalah tanggung jawabnya, terus ketelitiannya, kerjasamanya, percaya dirinya. Nah, itu yang ibu nilai. Kemudian untuk pengetahuannya juga. Nah, untuk pengetahuannya juga nanti ibu kan akan memberikan post-test pada kalian. Nah, jadi nilainya itu ibu lihat dari hasil dari post-test nanti yang terakhir. Nah, untuk keterampilannya melalui diskusi, ibu nanti akan perhatikan tuh kerjasamanya, hasil dari presentasinya, itu yang ibu akan nilai. Nah, sekarang coba kalian buat kelompok sesuai dengan yang ibu sudah identifikasi. Ayo, kelompok 1, 2, dan 3, 4.
Ini sudah selesai. Ibu akan berikan medianya. Ini kelompok yang bermain peran. Ibu akan memberikan ini peran-perannya, nanti kalian bagikan setiap kelompok sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer di kelompok ini. Kalau yang ini nanti kalian ibu kasih medianya, bisa mempresentasikan melalui cerita dengan gambar-gambar yang ibu sudah siapkan. Nah, ada produsen, konsumen, dan ini adalah ekosistem. Ekosistemnya di mana ini di gurun. Nah, nanti apa saja yang jadi produsen, konsumen 1, 2, 3, di komposernya. Satu kelompok ini akan ya ini kerjakan di kelompok ini, kamu ini tentang ini kamu buat berupa ya nyanyian berdasarkan ekosistem yang di depan ini. Ya. 30 menit sudah kalian kerjakan. Silakan kalian melakukan diskusi kelompok karena ibu akan memperhatikan kerjasamanya, semuanya ibu nilai. Lakukan sesuai dengan apa yang ditanam di LKPD-nya. Yang bermain peran dengan masing-masing. Yang tidak mengerti juga boleh tanyakan ke ibu. Ini udah bagaimana? Ini sampai apa? Latihan nyanyi sesuai dengan itu.
Bagi yang sudah selesai AKBD-nya. Kalau perintah latihan apa sesuai dengan latihan kelompok. AKBD-nya sudah belum? Satu udah siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3 udah siap presentasinya? Kelompok 4 presentasi udah? Ya, siap-siap untuk presentasi. Ibu acak ya ininya, kelompoknya. Nah, waktunya sudah selesai. Kemudian Ibu mau manggil tiap-tiap kelompok secara acak. Kelompok Ayo, maju Pak. Dari situ aja. Yang lain perhatikan temannya mau mempresentasikan hasil kelompok. Ayo. Rantai makanan ekosistem laut dimulai dari alga hijau sebagai produksi yang mampu membuat makanan sendiri. Ikan kecil konsumen tingkat Suaranya memakan produsen. Konsumen tingkat 2 mampu hidup memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 mampu hidup memakan konsumen tingkat 2. Sebagai pengurai bakteri atau kelompok memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Sekian dari kelompok ekosistem laut. Jalan-jalan menghibur. Lupa membeli
kelompok 2. Kita kasih jempol untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Sekarang kelompok 1. Ayo, ke depan kelompok 1 mana? Ayo, kelompok 2 akan mempresentasikan di kelompok 1 dan hasil kerja kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rantai makanan yang bisa menurun. Rantai makanan yang bisa menurun. Yang pertama ada rumput yang berperan sebagai produsen. Lalu ada belalang yang berperan sebagai konsumen 1 dan belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen 2. Lalu katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 3 dan ular dimakan oleh rubah. Rubah dimakan oleh konsumen 4. Terakhir ada singa yang berperan sebagai konsumen 5. Lalu singa mati dan diuraikan oleh jamur dan diserap lagi oleh rumput. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Aku mau tanya untuk kelompok 1. Yang sebagai produsen itu apa? Rumput. Sebagai produsen adalah rumput. Yang konsumen 1-nya apa? Salam. Salam. Konsumen 2-nya? Kodok. Atau kak? Nah, konsumen 3-nya? Ular. Ular. Konsumen 4-nya apa? Rubah. Rubah. Konsumen 5? Singa. Singa. Kemudian singanya mati. Diuraikan oleh apa itu? Itunya apa? Dekomposernya apa? Jamur. Oh, jadi sebagai dekomposer ya. Oke, bagus. Hasilnya sudah bagus. Jadi ini ekosistem di mana nih? Ya, hasilnya sudah bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol kiri, 2 jempol. Nah, sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Apa kelompok 3-nya? Oh, nyanyi. Boleh. Ayo, silakan. Ayo. Kami dari kelompok 3 rantai makanan 1, 2, 3, 4. Mana di mana wortel saya? Wortel saya dimakan oleh kelinci. Mana di mana kelinci itu? Kelinci itu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh alat yang sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman. Ular dimakan oleh alat yang sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Konsumen 1-nya apa? Konsumennya? 3. Belalang mati terus diuraikan oleh jamur. Bagus, sudah bagus. Kasih tepuk jempol untuk kelompok
Prioritas tentang rantai makanan kelas 5B kelompok 4 ekosistem sawah. Monica, Jenny, Salsa, Alisa, Monica, Rizal, Bagus. Pada suatu hari ada sawah. Pemiliknya adalah Pak Edo. Sudah 2 bulan Pak Edo menanam padinya sawah. Suatu hari Pak Edo ingin memanen padinya, namun Pak Edo melihat ada seekor tikus yang memakan padi. Padi milik Pak Edo di tengah perjalanan, tikus itu ingin pulang. Tikus itu bertemu seekor ular. Lalu ular itu pun memakan tikus. Di tengah perjalanan, ular itu ingin pulang ke sarangnya. Ular itu dimakan oleh orang. Keesokan harinya burung elang itu pun mati, lalu diuraikan oleh dekomposer. Ada juga humus. Lalu isi dari humus diserap oleh padi. Lalu padi itu pun hidup kembali. Monica sebagai padi, Salsa sebagai tikus konsumen tingkat 1, Vivi sebagai ular konsumen tingkat 2, Rizal sebagai ular konsumen tingkat 3, Bagus sebagai dekomposer, Novel sebagai humus. Yang jadi produsennya apa? Padi. Konsumen satunya apa? Tikus. Konsumen 2? Ular. Konsumen 3? Elang. Konsumen 4? Ada nggak? Berarti elangnya mati, terus diuraikan oleh Dekomposer. Komposernya adalah Jamur. jamur menguraikan, menghasilkan Humus. Nanti humusnya diserap lagi oleh Padi. padi. Oke, ya, bagus. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk jempol juga untuk kelompok 4. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, semuanya hebat-hebat semua, bagus semua hasilnya ya. Jadi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menunjukkan presentasinya, hasilnya sudah baik. Nah, tapi nanti ditingkatkan lagi ya kerjasamanya. Kemudian untuk berikutnya adalah kalian itu membereskan dulu ini tempat duduknya seperti semula. Ayo dalam 5 hitungan yang betul, Maria, yang betul, Maria. Ya. Ya semuanya. Yang rapi kembali. Yang rapi duduk. Bangku dan juga kita akan menyimpulkan hasil dari tadi kalian berdiskusi. Nah, tadi kalian sudah melakukan perannya masing-masing sesuai dengan lembar kerjanya sudah dikerjakan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah bagus semuanya hasilnya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang tadi sudah kalian bahas. Ya, tadi ada produsen. Apa itu produsen? Penghasil makanan. Kemudian juga ada konsumen. Apa itu konsumen? Berarti pemakan daripada produsen. Produsennya ada dari rumput tadi, terus padi, terus apa lagi? Pohon-pohonan. Nah, itu termasuk ke produsen. Jadi produsen itu yang berbentuk
adalah tumbuhan karena dia menghasilkan apa? Menghasilkan makanan sendiri. Itu disebut dengan autotrof ya. Kemudian kalau konsumen, konsumen adalah pemakan dari apa? Dari produsen. Nah, Ibu akan memberikan tayangannya. Ini adalah kesimpulan tadi kalian sudah berdiskusi. Kalian dalam ekosistem tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan responsif, air, sinar matahari, terus klorofil itu zat hijau daun dan juga cahaya matahari. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan itu melakukan proses makanan sendiri. Nah, kemudian rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Cara makhluk hidup tentu ada prosesnya, ada konsumen, terus dekomposisi, ada jaring-jaring makan, kemudian jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan dari rantai makanan. Nah, lihat nih, dari rantai makanan itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, itu ya. Nah, contoh ekosistem dalam rantai makanan yang tadi sudah diterangkan oleh masing-masing. Nah, lihat, sekarang ini dalam suatu ekosistem ada apa aja nih? Ada ikan, ada apa lagi? Ada tumbuh-tumbuhannya, ada busa, terus ada apa lagi? Ada elang. Nah, ini ada apa nih? Nah, ini lihat, ekosistem di mana ini? Di danau, lihat. Nah, sebagai produsennya apa? Yang sebagai produsennya tumbuhan hijau. Nanti tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh nih serangga, nih ada. Terusnya dimakan lagi sama binatang-binatang yang ini, ada ikan. Terusnya ada katak, ada ini. Nah, ini serangkaian dari rantai makanan. Kemudian ini, ya, ada di suatu ekosistem. Ada apa aja ini? Ada burung bangaunya. Nah, mana lihat nih, ada burung, ada buaya, ada salmon, cacing, punya cacing, kepiting, udang. Ah, ini di mana nih ekosistemnya? Danau. Jadi, masa sawah, ada di boleh di sungai. Nah, ini kan nih, ini dimakan oleh rantai makanannya nih. Kemudian yang ini ada di mana nih ekosistemnya? Ada rumput, ada kelinci, ada serigala, ada harimau, ada jamur. Di mana nih? Nah, kira-kira di mana? Di hutan. Nah, itu. Jadi tumbuhan adalah sebagai produsen. Nah, tumbuhan apa aja yang berbentuk jati hijau daunnya ada. Nah, itu tumbuhan hijau itu masuknya ke produsen. Nah, tuh ada padi-padi dimakan oleh konsumen satu, dimakan oleh apa itu? Belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elangnya mati diuraikan oleh jamur. Jamur sebagai nah, sudah. Nah, ini adalah rantai makanan dalam ekosistem awan nih. Tuh ya. Nah, ini dalam rantai makanannya sudah besar ininya. Jadi ini adalah jaring-jaring
makanan. Betul. Jadi sekumpulan dari rantai makanan itu membentuk menjadi jaring-jaring makanan. Nah, itu kesimpulannya. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, Leoni apa? Heterotrof. Tadi sudah dibilang kalau heterotrof itu apa? Makhluk hidup yang tidak menghasilkan makanan sendiri. Berarti perannya sebagai apa? Sebagai konsumen. Betul. Ada lagi yang nanya? Oh, makanan dari mana gitu? Oh, bagus ya pertanyaannya. Jadi makanannya itu, tumbuhan itu dia membuat sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, fotosintesis itu tadi ada prosesnya dengan bantuan apa saja? Sinar matahari, betul. Apalagi? Air, karbon dioksida, dan klorofil. Nah, itu masak makanan sendiri mana daun, makanya disebut proses fotosintesis. Ada lagi yang nanya? Autotrof, apa itu autotrof? Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi perannya sebagai apa? Produsen. Betul, bagus, pinter. Nah, itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Masih. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Ayo kita ini dulu apa? Nyanyi dulu. Sebelum teka-teki ya, kita mau ini dulu deh. Mau post-test dulu. Kalian siap-siap dulu mau mengambil nilai dari post-test. Hasil terakhir. Sana. Estafet. Waktunya 15 menit selesai. Ya, kebagian semua. Ayo, 15 menit. Ayo cepat bagi-bagi ke teman ya. Ya, kebagian semua. Ya, 15 menit selesai. Sepakatan tadi tidak boleh menonton. Ya, ayo belajar mandiri dan juga jujur. Asli.
hasilnya kalian katakan ya. Nah, berurutan. Yang ter Ayo yang sudah naik. Dempet ya. Jalan. Yang ini nanti bergantian. Yang ini dulu bergantian. Gantian ya. Ayo. Lakukan refleksi. Ayo. Yang ini ayo cepat. Yang sudah cepat duduk. Sudah semuanya? Nah, untuk berikutnya, tugas untuk kalian berikutnya adalah nanti kalian membaca literasi, ya literasi untuk bagian materinya ekosistem yang tidak seimbang. Nah, nanti kalian baca halaman 60 sampai halaman 74 ya. Nanti di rumah itu untuk tugas berikutnya di rumah. Jadi kalau hari ini materi sedang mau dilakukan, kalian sudah ada persiapan baca buku. Sekarang bereskan buku-bukunya, alat tulisnya, dirapikan. Pastikan kalian meninggalkan sampah ya. Kemudian juga lampu dan mejanya. Boleh meninggalkan sampah ya. Jadi nanti tugas kalian di rumah adalah baca literasi untuk ekosistem yang tidak seimbang. Halaman 60 sampai 74, jangan lupa. Oke, sekarang ayo siapkan dulu sebelum pulang. Seperti kebiasaan adalah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
saling membutir. Oke, dari sana dulu. Ya. Sampai ketemu lagi besok.